See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari guys, kau di semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu kontributor kita yang memiliki pengalaman mencari ikan atau memancing di malam hari dan bertemu dengan sesuatu ya. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Saya adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang hidup di sebuah desa yang terletak di tepi sungai. Bagi masyarakat desa yang tinggal tidak jauh dari sungai, berburu ikan adalah sebuah kegiatan rutin yang menyenangkan. Selain untuk menyalurkan hobi, berburu ikan juga dapat menghasilkan uang. Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang hobinya mencari ikan, terutama di daerah saya. Dan dari bermacam-macam cara berburu ikan, mulai dari memancing, menjala, menjaring di atas sarang ikan yang dibuat dari daun-daun. Ada juga cara menggunakan menembak ikan dengan peralatan tembak yang dibuat dari bambu dan semacam kawat yang tebal berukuran panjang. Ya, saya menggunakan cara menembak itu. Dan belum lama ini saya pergi menembak dengan 2 orang teman ketika malam hari. Kami memang biasa menembak ikan pada malam hari karena ikan itu akan lebih susah menghindar saat malam. Katanya sih seperti itu ya. Dengan menggunakan senter yang dikenakan di kepala atau orang sering menyebutnya dengan headlamp. Malam itu saya dan 2 orang teman berangkat ke sungai yang tidak jauh dari rumah saya. Selama perjalanan melewati kumpulan pohon-pohon rindang, saya sering melihat ke belakang karena saya merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Ketika saya tanyakan kepada 2 teman saya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasakan hal-hal yang aneh. "Tumben kamu takut, biasanya kamu yang paling berani," kata salah seorang teman saya. Teman saya yang satu lagi juga ikutan ngomong, "Iya, terlalu banyak nonton film hantu kamu nih." Mereka tertawa. Saya juga ikut ketawa pastinya. Ya, menghormati mereka aja dan sekaligus mengusir kegelisahan. Tapi perasaan saya tetap aja masih tidak enak. Tidak lama kemudian kami tiba di sungai. Saya lihat waktu itu di ponsel menunjukkan jam 8 malam. Kami lalu meletakkan ponsel di atas batu dan menutupnya dengan handuk biar nggak kena air. Setelah memasang senter, memasang kacamata, dan memasang karet penarik tembak, kami turun ke bawah dan nyebur ke dalam air. Kami mulai mencari ikan dalam posisi yang berdekatan sambil terus memeriksa bagian bawah bebatuan tempat di mana ikan-ikan biasanya berkumpul. Singkat cerita, mungkin sudah lebih selama 30 menit kami menembak ikan dan mendapatkan ikan yang lumayan ya. Kedua teman saya mengajak untuk menyudahi perburuan dan pulang. Tapi saya menolak. "Tanggung nih, bentar lagi," kata saya seperti itu. "Ya udah, kami duluan ya, kami tunggu di atas nih," kata teman saya. Saya mengiyakan, dan tanpa menoleh saya kembali menceburkan kepala saya ke dalam sungai. Biasanya kalau kami berburu ikan, mereka memang selalu duluan. Sebenarnya sih nggak langsung pulang, tapi nungguin saya di atas sana, dekat tempat kami menaruh ponsel tadi.
Setelah berhasil menembak seekor ikan, saya berdiri dan memasukkan ikan itu ke kantong. Saya lalu mendengar ada suara orang di belakang. Kemudian saya pun menoleh, dan ternyata itu adalah kedua teman saya. "Kenapa katanya tadi mau duluan?" kata saya. Bukannya menjawab, mereka malah ikut turun ke sungai dan malah melanjutkan mencari ikan. Ya waktu itu saya pikir wajar ya, karena memang air sungai ini lagi pasang, jadi ikan-ikan banyak berkumpul di daerah situ. Dan ya saya pun ikut melanjutkan menembak. Melihat seekor ikan yang cukup besar, saya berusaha dengan hati-hati agar berhasil menembaknya. Tapi setelah saya melepas kawat, ikan yang harusnya kena itu gagal didapat. Dan ada hal yang aneh di sini. Saya gagal mendapatkan ikan dan tembakan saya meleset itu karena suatu hal. Kaki saya seperti ditarik dari belakang. Ya, ini pasti kerjaan dua teman saya nih. Kemudian saya yang tadi hampir terjatuh memastikan ke arah belakang, menoleh dengan wajah yang marah. "Woi, bercandanya nggak asik nih. Saya kan jadi gagal nih dapat ikan," teriak saya dengan nada kesal. Kedua teman saya tidak menggubris. Dengan kesal, saya melanjutkan menembak ikan. Belum lagi melihat ikan, kembali kaki saya ditarik. Dan kali ini tarikannya lebih kuat, sampai saya jatuh dan terseret ke belakang. Saya menggerak-gerakkan kaki, tapi cengkraman di kaki saya itu tidak juga lepas. Saya kemudian membalikkan badan untuk melihat ke belakang, tapi ketika itu cengkraman di kaki saya tiba-tiba terlepas. Saya kemudian langsung berdiri dan berteriak mendamprat dua teman saya ini. "Woi, kelewatan nih bercandanya kalian!" Teriakan saya itu keras ya, dan harusnya mereka itu dengar. Tapi bukannya mereka mendengar, malah saya mendengar suara teriakan. Suara itu dari atas. "Kenapa teriak-teriak? Kamu lihat setan? Cepetan nih naik, kita udah lapar." Saya terkejut. Suara teman-teman saya sudah ada di atas. Kemudian saya menoleh lagi ke dua teman saya yang tadi saya lihat di belakang saya. Dan mereka tidak ada. "Kenapa malah ngelamun? Ayo!" kata teman saya yang ada di atas sana. Bukankah kedua teman saya itu barusan bareng mencari ikan di belakang saya ya? Dan mereka bercanda menarik kaki saya dari belakang. Tidak mungkin mereka bisa langsung ke atas dengan sebegitu cepatnya. Ya, sekali lagi orang yang bersama saya tadi itu sudah tidak ada. Bulu tengkuk saya merinding. Badan saya terasa semakin dingin karena ketakutan. Tiba-tiba, punggung saya ada yang mendorong hingga saya tersungkur ke dalam air. Belum selesai saya kaget karena terjatuh, kepala saya ternyata tidak bisa diangkat. Dan saya terpaksa menahan napas di dalam air. Saya mencoba untuk menggerak-gerakkan tangan dan kaki, tapi kepala saya seperti tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diangkat sedikit pun. Seperti sedang ditenggelamkan dengan sengaja. Ini hantu air. Iya, saya sering mendengar tentang hantu air ini. Dan hantu air itu juga menjadi alasan kenapa ayah, ibu, dan paman saya melarang untuk mencari ikan malam-malam. Larangan yang sering saya tidak gubris. Saat itu saya sudah pasrah karena saya sudah tidak punya banyak lagi tenaga. Tangan saya yang menggapai-gapai pun tidak menyentuh apa-apa. Saya cuma bisa berdoa, kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Rasanya kesadaran saya sudah akan hilang. Dan tiba-tiba ada yang mengangkat saya keluar dari dalam air. "Kamu kenapa ini?" tanya salah seorang teman saya yang ternyata telah mengangkat saya tadi. Saya tidak menjawab. Saya mengambil napas sebanyak-banyaknya. Kita ceritain di atas ya," kata saya seperti itu. Sesampainya di atas, saya duduk dan diberi minum. Setelah menghela napas lega, saya menceritakan apa yang saya alami tadi pada kedua teman saya.
dan mereka pun ikut ketakutan mendengar cerita saya. Hingga kami duduk semakin rapat. Kamu lihat kita? Tanya teman saya memastikan. Saya mengangguk. Udah deh, pokoknya jangan cari ikan malam-malam lagi. Kapok. Teman saya tidak menanggapi. Kami pulang dan setelah kejadian itu, kami tidak pernah lagi mencari ikan di malam hari. Paling lama, kami sudah pulang mencari ikan saat menjelang azan maghrib. Saya sangat takut begitu membayangkan apa yang akan terjadi jika waktu itu teman saya tidak datang menyelamatkan. Oke, itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk warga Sukawedi semua yang punya pengalaman atau cerita horor bisa langsung dikirimkan saja via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.